Di dalam kelas, situasi seperti ini pasti sering kita amati. Pengajar bertanya dan kita pun refleks mengangkat tangan untuk menjawab. Tahukah teman-teman, saat tangan kita terangkat, ada kerja dari tulang, otot, hingga sendi yang bekerja sama agar gerakan ini bisa terjadi. Nah, di video kali ini kita akan belajar bersama tentang tulang, otot, dan sendi mana saja yang berperan penting dalam melakukan gerakan mengangkat tangan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aurelita Agil Ananda dari kelas 2 R4. Di sini, saya akan membahas anatomi yang mendasari gerakan mengangkat tangan, mulai dari struktur tulang yang menjadi kerangka utama, otot-otot yang berkontraksi untuk menghasilkan gerakan, hingga jenis dan fungsi sendi yang memungkinkan gerakan mengangkat tangan. Sekarang, mari kita kenali terlebih dahulu tulang-tulang yang menjadi fondasi utama gerakan mengangkat tangan. Coba perhatikan animasi rangka tubuh yang sudah terpampang di layar. Tulang utama yang bergerak saat kita mengangkat lengan adalah tulang lengan atas atau dalam bahasa Latin disebut dengan tulang humerus. Tulang panjang ini menghubungkan bahu dengan siku. Namun, gerakan mengangkat lengan tidak hanya melibatkan humerus saja. Ada dua tulang penting lainnya di area bahu yang turut berperan, yaitu tulang belikat atau scapula dan tulang selangka atau clavicula. Scapula adalah tulang putih berbentuk segitiga yang terletak di bagian belakang bahu. Tulang ini bergerak dan berputar saat kita mengangkat lengan, memungkinkan rentang gerak yang lebih luas. Sedangkan clavicula merupakan tulang berbentuk S yang terletak di bagian depan dada bagian atas, menghubungkan scapula dengan tulang dada. Clavicula membantu menstabilkan bahu dan memungkinkan lengan bergerak menjauh dari tubuh. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa gerakan mengangkat lengan melibatkan kerjasama yang harmonis antara tulang lengan atas atau humerus, tulang belikat atau scapula, dan tulang selangka atau clavicula. Mereka adalah fondasi kuat yang memungkinkan lengan kita bergerak dengan leluasa. Selanjutnya, kita akan melihat peran penting dari otot-otot yang menggerakkan tulang-tulang ini. Otot yang merupakan penggerak utama saat menggerakkan lengan adalah musculodeltoideus, khususnya bagian anterior yang terletak di depan bahu. Bagian ini bekerja saat kita mengangkat lengan ke depan, seperti ketika kita mengulurkan tangan untuk berjabat, dan bagian medial yang berada di tengah bahu. Bagian inilah yang paling berperan saat kita mengangkat lengan menjauh tubuh, seperti saat kita melambaikan tangan. Berikutnya ada musculotrapezius, yaitu otot mendukung gerakan mengangkat lengan. Otot punggung bagian atas ini memiliki banyak fungsi, dan salah satunya berfungsi saat kita mengangkat lengan tinggi di atas kepala. Coba perhatikan, saat kita meraih rak yang sangat tinggi, otot trapezius bagian atas akan mengangkat tulang belikat atau scapula ke atas, memungkinkan lengan kita mencapai ketinggian yang maksimal. Selanjutnya ada otot serratus anterior atau musculus serratus anterior yang terletak di sisi dada di bawah ketiak. Otot ini mungkin tidak terlihat jelas, tapi berperan sangat penting dalam menstabilkan tulang belikat pada dinding dada dan memutarnya ke atas. Rotasi ke atas dari scapula inilah yang memungkinkan kita mengangkat lengan lebih tinggi lagi setelah melewati posisi sejajar bahu. Agar gerakan mengangkat tangan ini berjalan dengan mulus dan terkontrol, kita juga membutuhkan tim penjaga keseimbangan yang hebat, yaitu otot-otot stabilisator. Di area bahu, peran ini diemban oleh kelompok otot yang dikenal sebagai rotator cuff. Kelompok otot rotator cuff ini terdiri dari 4 otot kecil yang mengelilingi sendi bahu atau sendi glenohumeral, supraspinatus yang juga berperan sebagai penggerak awal abduksi, infraspinatus, teres minor, dan juga subscapularis. Otot-otot rotator cuff ini adalah
otot kecil tapi sangat berperan penting yang terletak di sekitar sendi bahu. Meskipun ukurannya tidak besar, peran mereka ini sangat krusial, terutama dalam menjaga posisi kepala tulang lengan atas atau humerus agar tetap stabil di tempatnya saat kita menggerakkan lengan, baik itu mengangkat, meraih, mendorong, atau memutar. Masing-masing otot ini juga punya tugas yang spesifik, misalnya supraspinatus membantu mengangkat lengan ke samping, sementara infraspinatus dan teres minor berperan dalam rotasi luar, dan subscapularis membantu gerakan rotasi dalam. Tapi, di balik gerakan-gerakan itu, keempatnya bekerja sama untuk satu misi utama, yaitu menjaga agar sendi bahu tetap stabil dan tidak melenceng dari porosnya. Agar tulang-tulang dapat bergerak dan menghasilkan gerakan mengangkat lengan, dibutuhkan penghubung yang fleksibel, yaitu sendi. Ada beberapa sendi penting di area bahu yang berperan dalam gerakan mengangkat lengan. Sendi yang paling utama adalah sendi glenohumeral atau lebih dikenal dengan sendi bahu. Sendi ini merupakan pertemuan antara kepala tulang humerus dengan lekukan pada tulang belikat atau glenoid fossa. Sendi glenohumeral adalah sendi peluru yang memungkinkan gerakan lengan ke berbagai arah, bisa ke depan, ke belakang, ke samping, memutar ke dalam, atau memutar keluar. Selain sendi bahu, ada dua sendi lain yang juga berkontribusi pada gerakan mengangkat tangan. Mereka adalah sendi acromioclavicular dan sendi sternoclavicular. Sendi acromioclavicular adalah pertemuan antara ujung tulang belikat atau acromion dengan ujung tulang selangka atau clavicula. Sendi ini memungkinkan gerakan meluncur dan rotasi kecil yang membantu dalam gerakan mengangkat lengan di atas kepala. Berikutnya adalah sendi acromioclavicular, merupakan sendi antara acromion dari tulang belikat atau scapula dan ujung lateral dari tulang selangka atau clavicula. Peran utamanya adalah berputar ke arah atas dan juga ke belakang untuk memungkinkan lengan bergerak lebih jauh ke atas saat melakukan fleksi bahu. Baik, saya kira cukup pembahasan mengenai anatomi yang mendasari gerakan mengangkat lengan. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.